Bukti keterlibatan lemah, praktisi hukum sebut Teddy Minahasa bisa saja bebas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Linda, keterangan terdakwa, diketahui walaupun pada awalnya terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu dan meminta saksi Dodi untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda, akan tetapi saksi Dodi mengatakan kepada terdakwa bahwa satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 1000 gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sementara sisa 4 bungkus plastik dengan masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4000 gram masih dalam keadaan utuh. Bahwa adanya perintah penarikan tersebut dari terdakwa bukanlah karena pembatalan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika, melainkan karena adanya ketidakcocokan harga. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tetap pada rencana awalnya, yaitu untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan sama sekali tidak ada niat untuk membatalkan penjualan tersebut. Namun terdakwa pada saat itu meminta melakukan penarikan hanya dikarenakan adanya ketidakcocokan harga dengan saksi Linda Pujiastuti. Dengan memfokuskannya ke Teddy, maka seolah-olah akan ringan atau akan bebas klien mereka. Itu suatu strategi yang total salah. Lihat kasus Sambo mengenai perintah atasan ke ajudan, kurang apa lagi? Tapi kan kena semua. Sekarang Dodi kenapa? 20 tahun. Jadi strategi mereka itu total salah. Harusnya ada pasal yang harus itu undang-undang narkoba itu ada pasal yang khusus untuk penyidik. Kalau ini kan yang diterapkan ada pasal untuk rakyat, untuk publik gitu loh. Mengenai pasal undang-undang narkobanya salah pasal. Ya. Nggak yakin bahwa harusnya Teddy bisa bebas langsung. Kenapa? Kalau dari hukum acara, ya. Dari hukum acara ya. Bukti yang berpotensi besar dampaknya kalau sampai lalai menjaganya, Mas Bayu. Lalai saja bahaya, apalagi dengan kesengajaan menghilangkan atau kemudian menyelewengkan barang bukti ini. Nah, kalau ada unsur kesengajaan, menurut saya tidak patut lagi itu dibelokkan pasalnya. Ada bangunan berpikir Bang Hotman tadi yang mengatakan bahwa ini adalah pasalnya tidak tepat, tapi kemudian ketika dikaitkan dengan kasus fakta hukumnya, ini bisa berbeda tafsirannya. Dalam semua perkara, pengaruh publik sangat mempengaruhi. Saya tidak mengatakan tidak objektif, tapi hakim adalah manusia. Dalam semua perkara, opini publik sangat mempengaruhi. Itu aja, apalagi ini narkoba. Jadi, di tingkat pengadilan negeri, itu paling sering terjadi. Pelanggaran hukum acara, ingat ini paling penting, pelanggaran hukum acara, hukum formal, berakibat dakwaan batal. Dan hampir semua saksi ahli dalam persidangan ini yang saya tanya juga mengatakan begitu, termasuk bahkan Dr. Eva, saksi dari JPU. Saya tanya begini-begini, ya batal demi hukum, batal demi hukum. Dua bukti yang digunakan untuk menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa atas kasus peredaran narkoba dinilai cukup lemah dan mampu membuat terdakwa dibebaskan. Hal itu disampaikan oleh praktisi hukum Erwin Kalo dalam sebuah pernyataan pada Rabu 29 Maret. Erwin menilai dua alat bukti yaitu percakapan WhatsApp dan pengakuan tersangka tidak kuat dijadikan sebagai bukti sesuai dengan hukum pembuktian. Karena bukti itu lemah, berarti Pak Teddy itu harus bebas, begini logikanya. Setiap putusan pidana itu berbunyi begini, terbukti secara sah dan meyakinkan. Ada kata meyakinkan pasti. Kalau Anda jadi hakim, apakah Anda yakin dengan dua bukti itu? Jelasnya, Erwin menjelaskan mengapa dua alat bukti tersebut tidak kuat untuk digunakan menjerat Teddy dalam hukum pidana. Pertama, bukti pengakuan diambil dari keterangan dua tersangka, yakni Dodi Prawinegara dan Linda Pujiastuti, di mana hakim memungkinkan besar akan mengabaikan pengakuan dari tersangka karena memiliki unsur kepentingan. Jadi biasanya kalau pengakuan dari tersangka itu hanya dipakai sebagai petunjuk, dia akan menjadi bukti kuat apabila pengakuan itu dibuktikan dengan bukti-bukti lain, ungkap Erwin. Kemudian bukti percakapan pesan WhatsApp juga dinilai Erwin tidak kuat, sebab percakapan itu termuat dalam aplikasi berbasis teknologi yang mudah dimanipulasi. Chat ini teknologi itu gampang dimanipulasi, bisa dipotong, bisa diedit dan sebagainya. Berarti itu bukan merupakan bukti sempurna tuturnya.